orang Kristen. Tuhannya mati dulu di kayu salib demi menebus dosa-dosa manusia. Tanyakan kepada orang Kristen, apakah Yesus yang kalian tuhankan itu betul-betul kalian percaya dia sebagai Tuhan? Pasti orang Kristen akan menjawab, ya, itu adalah Tuhan kami. Apakah Anda percaya bahwa Tuhan Sang Pencipta tidak pernah mati? Dia juga akan menjawab, betul, Tuhan tak pernah mati. Apakah Anda percaya Yesus yang kamu tuhankan itu pernah mati? Di sini dia bingung. Ya. Dengan logikanya yang sehat, itu kan menurut perkataan si Yahya kan? Makanya kalau kita bertanya kembali kepada umat yang kita ceramahkan, apakah kalian percaya mulut kotornya si Yahya? Pasti banyak yang percaya, Yahya, ya. Karena apa yang kau ceramahkan ini semuanya nilainya itu 0, bahkan minus, Yahya. Tidak ada satupun yang berkualitas yang Anda ceramahkan ini. Bahkan sekarang umat Islam sebagian sudah mulai tersadarkan bahwa Anda ini provokator ulung, pembawa berita hoax, kebohongan di mana-mana. Bagaimana Anda bisa menawarkan agama kepada orang? Siapa yang tertarik, Om Yahya? Ya, bersemedi dululah, berdoa banyak-banyak dululah, supaya kau dapat wahyu yang benar, hidayah yang benar. Kalau seperti ini, hidayah apa yang kau dapat? Ya, hidayah apa yang kau dapat, Yahya? Ya, ampun-ampun deh Yahya ini. Tidak jelas apa yang kau sampaikan itu semuanya cuma memalukan saja. Oke, kita lanjut lagi. dengan akal budinya yang Allah berikan, dia akan menjawab bahwa Tuhan tidak pernah mati. Di sisi yang lain, dia akan menjawab bahwa Tuhannya Yesus pernah mati. Lalu Bapak tidak usah melanjutkan bertanya, cukup tanya begitu. Apakah Anda percaya Tuhan tidak pernah mati? Dia pasti menjawab, gila kamu, masa Tuhan mati? Nah, saya tanya, pernah atau tidak? Kalau dia bilang enggak, oh bagus, berarti kamu masih sehat ini. Baru tanya dia, apakah Yesus pernah mati? Di sini dia mulai curiga. Ya, dia kan mati demi menebus dosa-dosa manusia. Iya betul. Saya tidak mau tahu. Yang saya tanya sebagai dari seorang Muslim untuk kamu adalah apakah Yesus juga pernah mati? Begitu dia bilang pernah di kayu salib, baru kita tuding dia. Tadi Anda bilang Tuhan tidak mati. Sekarang Yesus pernah mati. Siapa yang kamu percaya? Yang tidak pernah mati atau Yesus yang pernah mati? Lalu biarkan pukul cerita lain, tinggalkan cerita itu, nggak usah lagi di utak-atik. Biar nanti dia berpikir sendiri. Yakin 1000% satu malam dia nggak bisa tidur, terbayang-bayang terus dengan itu. Ya, ini kalau Yahya Walone nonton ini, Anda 3 malam. Kalau orang Kristen 1 malam tidak bisa tidur. Kalau Anda, saya yakin 7 malam Anda tidak bisa tidur ini. Kalau dengar apa yang saya sampaikan ini, Yahya. Ya, ini orang benar-benar logikanya mampet ini, nggak tahu tersumbat dengan apa ini. Nggak tahu virus apa yang sudah masuk di dalam otaknya. Ya. Kok Tuhan bertanya seperti itu? Itu pertanyaan yang anak TK, anak sekolah minggu pun bisa jawab itu, Yahya. Kau terlalu berbangga diri karena kau tidak pernah berani berdebat dengan orang Kristen, tidak pernah berani berbicara. Coba saya undang Anda, saya tantang Anda untuk masuk ke dalam link ini. Ayo kita bicara pada malam hari ini. Apakah penjelasanmu rasional, bisa diterima oleh penonton, atau kamu cuma punya tujuan motivasi tertentu di dalam membagikan ceramah. Apalagi umat muslim kan tidak mengerti tentang kekristenan. Umat muslim kan tidak tahu, ya. Ini berita apa yang kau ceramahkan? Tidak ada satupun dalil yang kau bisa sebutkan. Bahkan ceramahmu pun tentang Islam tidak ada satu ayat pun yang kau bisa jelaskan. Itu, Yahya, ya. Ayolah, jadi cerdaslah, jadi pintarlah sedikit.
Jadi pintarlah sedikit Yahya. Tuhan Yesus itu sumber kepintaran, sumber pengetahuan. Di dalam pengkhotbah mengatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan dari pengetahuan. Kalau mau cerdas itu, ikut Tuhan Yesus. Ikut Allahnya Israel. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Makanya coba lihat nih Yahya Waloni. Di mana-mana internet siapa yang temukan? Hah? Yahya? Siapa yang temukan? Apakah ada orang Arab yang temukan internet? Pesawat siapa yang temukan? Ya, yang kau hina-hina, kau bilang kafir. Siapa yang temukan? Siapa yang temukan? Itu orang cerdas, orang pintar. Makanya kalau kau mau jadi pintar, ikut Tuhan Yesus. Jangan kau tinggalkan Tuhan Yesus. Tambah mampet kau punya otak ya. Ya. Saya mau jelaskan sedikit. Sedangkan dunia ini bisa bekerja dengan sistem. Ya, dengan sistem. Sistem kalau sudah diprogram, itu semua bisa berjalan sekalipun tanpa orang di situ. Sekalipun tanpa orang, ya. Sekarang saja contoh mobil. Mobil itu kita tidak perlu pakai kunci lagi, kita cuma tinggal pencet, ya. Kita tinggal tekan pakai tombol saja, dia sudah terbuka dengan sendirinya. Bahkan kita bersuara, itu dia bisa bekerja dengan sendirinya. Itu ciptaan manusia saja sudah seperti itu, karena semuanya by sistem, by program, by komputer. Nah, begitu juga dengan Tuhan Yahya. Ya. Tuhan itu pada saat dia mati menebus manusia, semuanya itu sudah tersistem dengan sempurna karena pekerjaan Tuhan itu dia maha kuasa. Jadi jangan pakai lagi otakmu yang mampet itu terus untuk mempelajari Tuhan. Mana bisa Yahya? Saya mau kasih contoh lagi sama kamu ya. Kalau saya tanya nih sama manusia-manusia ya, siapa yang menciptakan manusia? Pasti kalian bilang Tuhan. Itu sudah pasti, ya. Sekarang pertanyaannya selanjutnya, kok Tuhan tidak pernah bikin kita? Tuhan tidak pernah bentuk kita, tidak pernah terlihat Tuhan menciptakan kita? Semua itu sudah tersistem dengan sempurna karena dia itu sangat sempurna, dia itu ilahi, ya. Sudah di dalam struktur manusia itu sendiri sudah diperlengkapi dengan sistem yang sempurna. Nah, ini salah satu yang menjadi, maaf ya, ini menjadi kebodohan yang datang dari penanya-penanya Muslim. Kenapa? Karena mereka selalu bertanya, kalau Tuhan Yesus mati di surga, terus di surga ada siapa? Siapa yang mengatur dunia ini? Nah, tolong dengar baik-baik supaya logikanya tidak mampet. Tuhan itu menciptakan, semua manusia diciptakan oleh Tuhan. Tapi apakah Anda pernah melihat Tuhan menciptakan tangan Anda, jari Anda, hidung Anda? Kan tidak. Itu semuanya sudah tersistem dengan begitu sempurna. Jadi pada waktu Tuhan mati di kayu salib, semua itu di dalam kesempurnaan dan di dalam kontrol dia sendiri. Itu loh Yahya. Pintar-pintar kok sedikit, belajarlah. Ya, kalau masih belum pintar, belajar sama pendeta supaya kau bisa jadi pintar. Oke? Ya. Selalu nantang-nantang mau debat dengan pendeta. Tapi dengan pendeta Esra Soru saja Anda tidak pernah berani, saya lihat. Anda tidak pernah berani muncul. Esra Soru menunggu-nunggu Anda dari dulu, tapi Anda tidak pernah berani muncul. Tidak pernah berani debat sama dia. Ya, saya nggak tahu kenapa Anda cuma berkoar-koar. Ini sama dengan di Taman Getsemani, di Taman Eden ini. Waktu Tuhan bicara sama Adam, tiba-tiba iblis datang berita hoax, membawa berita hoax. Ini sama dengan Anda ini. Oke? Kita lihat lagi ceramah yang selanjutnya. Saya begitu karena tidak boleh kita paksa orang Kristen masuk Islam. La ikra hafiddin. Tak ada paksaan untuk memeluk agama Islam. Tanya begitu. Untuk mau dialog dengan menggunakan Al-Quran, berdialog tentang ketuhanan, filsafat,
berat, berat sekali. Karena dia diajar untuk berdalih. Atau kita bilang begini, mungkin yang Bapak maksudkan mencari kelemahan Kristen. Kalau dia Tuhan, kenapa dia tergantung di kayu salib? Begitu kan? Kembali dia bertakia lagi nih, berdusta lagi, membawa berita hoax. Katanya untuk masuk Islam tidak ada paksaan, ya. Anda kerjasama dulu dengan ustadz-ustadz yang lain. Lihat tuh videonya si Khalid Basalamah. Khalid Basalamah menyampaikan dengan terang-terangan Islam itu dikembangkan dengan dua cara. Pertama dengan dakwah, tawarin dulu Islam. Kalau tidak mau, yang kedua dengan cara perang. Apa artinya perang? Paksa. Mau tidak mau kalian harus ikut Islam. Itu loh, lihat videonya si Basalamah itu. Khalid Basalamah, ya. Kerjasamalah supaya Anda ini menjadi jelas. Sebelum berbicara supaya jelas. Oke? Orang-orang yang meninggalkan Islam itu tidak mudah. Pak KC, Muhammad KC saja itu dikejar-kejar sampai 6 kali. Karena apa? Karena mau dipersekusi. Tidak mudah, ya. Karena apa? Karena ada tekanan supaya orang-orang kembali ke Islam. Gitu. Jadi jangan membawa berita hoax, ya. Sampaikanlah berita yang benar apa adanya. Lebih bagus jujur. Saya lebih suka seperti kayak Khalid Basalamah, dia lebih berani terbuka. Dia bilang orang Islam itu takut kalau ditanya, apakah Islam dikembangkan dengan pedang? Dengan perang? Orang Islam katanya ragu-ragu menjawab itu. Saya kata si Khalid Basalamah, jawab iya, memang Islam dikembangkan dengan cara seperti itu. Jelas ya? Ya? Oke. Atau mungkin kau belum ke Arab Saudi kali. Coba belajarlah dulu ke sana, cari tahu fakta-fakta sejarah. Jadi jangan cuma jual onde-onde kalau lagi ceramah. Oke, kita lihat dulu nih lanjutannya. Ya, sebentar teman-teman ya. Bagi Anda yang mau masuk berdiskusi, silakan. Linknya kami taruh di live chat. Dengan mudah menjawab itu. Kalau pendetanya kaliber, dengan mudah. Yang kami imani, kata orang Kristen, bukan kemanusiaan yang tersalib, tetapi keilahian yang bersembunyi di dalam manusia Yesus. Itu jagonya pendeta. Makanya jangan pernah akui Yesus itu adalah Isa. Posisi Isa tetap nabi. Yesus itu adalah Tuhan Kristen. Siapapun benda atau makhluk yang engkau tuhankan dan kemudian jadi agamamu, itu urusanmu. Tapi ketika sudah melibatkan nabi-nabi di dalam Islam, pasti kami orang Islam akan membelahnya. Itu. Kok melibatkan nabi-nabi dari Islam? Kau ini seperti kayak orang kayak orang cacat ini bicara. Ya, maaf ya. Ya. Nabi-nabi semua yang tertulis di dalam Al-Qur'an itu diambil dari Taurat, dari kitab Alkitab yang menjadi pegangan dasar dari umat Kristen. Justru Al-Qur'an itulah yang mengambil nabi-nabi dari situ. Baru kau bilang lagi, kalau ada orang Kristen mengambil, siapa yang mengambil nabi-nabi dari Islam? Muhammad kami tidak pernah akui, kami tidak pernah mengakui Al-Quran, Islam dan Muhammad itu tidak pernah dikenal. Biar kamu tahu ya, itu tidak dikenal tuh. Kristen itu semua mengacu kepada satu. Itulah Alkitab. Ya, semuanya sudah tertulis dengan sempurna di situ. Semuanya sudah tertulis dengan sempurna. Jadi tidak perlu lagi kata kalian sih Al-Quran penyempurna. Penyempurna apanya? Ya mungkin bagi kalian sih. Tapi Alkitab tidak pernah mengakui Muhammad, Al-Quran, Islam itu kan nggak pernah diakui. Itu nggak tahu munculnya bagaimana kok tiba-tiba muncul setelah 600 tahun setelah Alkitab itu dikanonisasi, dibuat,
menjadi satu buku, baru Al-Quran muncul, dan kemudian dengan penjelasan yang berbeda. Ya, kamu bilang Isa dengan Tuhan Yesus itu beda. Beda apanya? Beda ceritanya di dalam Al-Quran memang iya. Nah, ini yang kalian harus perhatikan. Tapi tokoh yang dimaksudkan itu sama. Tokoh yang dimaksudkan itu sama. Jangan pura-pura bodoh lah kau ya. Tokoh yang dimaksudkan itu sama. Cuma yang anehnya kok cerita di Al-Quran kok berbeda gitu loh. Sementara Alkitab yang sudah duluan hadir, ratusan tahun sebelumnya sudah ada, kok Al-Quran tiba-tiba muncul dengan Muhammadnya itu kok berbeda ya ceritanya. Kok aneh ini. Ada apa ini? Kok bisa berbeda gitu loh muatannya. Oke? Nah, sekali lagi teman-teman, yang memulai itu adalah Islam itu sendiri. Yang menyerang kekristenan itu adalah Islam itu sendiri. Ustadz-ustadznya, ajarannya, ya. Kenapa kok di dalam Al-Quran memuat tentang nabi-nabi yang ada di Israel Yahudi? Itu. Kalau memang itu adalah satu kebenaran, berdirilah sendiri, gitu. Berdiri sendiri. Tidak pernah Alkitab itu mengambil nabi atau siapapun dari bangsa lain. Semuanya itu Tuhan itu bekerja itu satu alur. Tidak mungkin, itu sangat mustahil. Semuanya dimulai dari orang Israel, terus kemudian terakhir ujung-ujungnya diakhiri dengan orang Arab. Bagaimana ceritanya itu, Yahya? Ya, oke teman-teman, kita lihat lagi sedikit lagi. Sebenarnya kami ini nggak akan ganggu orang Kristen itu, tapi karena mereka selalu melibatkan bahwa Isa adalah Yesus, Yesus adalah Isa. Nah, di sini kami marah, di sini kami berusaha meluruskan. Jadi kalau hanya bertanya, kalau dia Tuhan kenapa dia tergantung di kayu salib? Oh, dengan mudah pendeta jawab itu. Dengan mudah dia akan bilang logika yang jelas begini, Yahya. Sebetulnya kami yang klaim, kami yang protes, kami yang mengusut, kenapa kok tiba-tiba di dalam Al-Quran itu masukkan Isa? Ya, apalagi kisahnya berbeda, lahirnya di bawah pohon korma lah. Seharusnya kami yang protes. Kok kamu ini kok bilang seharusnya kami tidak akan ganggu? Ya itu kan memang kemunculan Al-Quran dan Muhammad itu seperti itu. Menentang ketuhanan daripada Tuhan Yesus. Membantah habis-habisan. Kalian ingin menyatakan dia bukan Tuhan. Jadi kalau kita menyembah Tuhan Yesus berarti kita menyembah Tuhan yang palsu. Menuhankan seorang manusia. Nah, logikanya coba pikir. Ini yang menista siapa? Dia Tuhan, kalian rendahkan jadi manusia. Dia Tuhan, kalian rendahkan jadi manusia. Sementara Muhammad kalian katakan roh kebenaran. Muhammad seorang manusia kalian tinggikan menjadi Tuhan. Ini ampun-ampun deh kalian punya logika ini. Yang menista tingkat dewa ini siapa? Ya. Roh kebenaran itu adalah Tuhan itu sendiri. Kalian katakan Muhammad. Nah, Muhammad berarti kalian tuhankan di sini. Oke? Oke, teman-teman, kita akan segera masuk. Masih kita lihat dulu sedikit lagi. Yang kami tuhankan bukan orang yang tersalib. Yang kami tuhankan adalah keilahian yang bersembunyi dalam orang, dalam manusia Yesus itu. Bapak mau jawab apa lagi? Nah, makanya sebelum debat jangan pernah mengakui Bible Kristen itu Injil dan Isa adalah Yesus. Karena Nabi Isa tidak mampu divisualisasikan baik dalam bentuk gambar maupun foto. Nabi Muhammad aja tidak ada gambarnya, kok bagaimana Nabi Isa ada gambarnya? Ya. Siapa itu?
orang Saya yang bisa jelaskan ya, lihat. biar kau tambah pintar Yahya. Kenapa Tuhan Yesus itu punya foto? Karena dia omnipresent. Dia maha hadir. Ya. Kenapa Muhammad tidak ada fotonya? Memang itu wajar. Karena apa? Karena 1400 tahun yang lalu kamera belum ada Yahya. Bagaimana bisa difoto? Ya. Itu tidak mungkin ada fotonya. Nah, kalau Tuhan Yesus, dia Tuhan yang Maha Kuasa, dia omnipresent. Ini saya jelaskan ya, biar kita semua ini menjadi cerdas. Orang pada saat mengambil gambar, memfoto satu kejadian atau satu momen atau satu kondisi, itu tiba-tiba yang difoto bangunan atau sebuah pertemuan, tiba-tiba nanti yang muncul mukanya Tuhan Yesus. Kok bisa begitu? Iya, karena dia Tuhan yang Maha Hadir. Dia ingin menunjukkan kepada seluruh manusia di dunia bahwa dialah yang berkuasa atas kehidupan ini. Makanya kenapa Tuhan Yesus sampai sekarang ini fotonya masih bisa dipahami, masih bisa dilihat. Karena apa? Karena dia omnipresent. Pada saat orang mengambil kejadian misalnya kebakaran, difoto, dipotret, ambil gambar, tiba-tiba yang muncul nanti mukanya Tuhan Yesus. Itu loh Yahya, ya. Memang kalau nabi-nabi dulu pasti tidak ada fotonya, Musa nggak bakalan ada. Paulus yang muncul belakangan, Timotius nggak bakalan ada fotonya. Karena apa? Karena mereka tidak omnipresent, mereka hanya manusia biasa. Kalau Tuhan Yesus dia omnipresent. Dia muncul di mana-mana, dia bisa menyatakan diri, ya. Bahkan kepada saya pun juga dia menyatakan diri. Saya sudah pernah memegang tangannya yang berlobang paku. Saya dulu mau masuk Islam Yahya, 95% saya sudah mau masuk Islam pada waktu itu. Tapi puji Tuhan orang yang berdosa ini, Tuhan perkenankan untuk berjumpa dengan dia. Saya menjamah dan memegang tangannya secara langsung, tangan yang berlobang paku itu. Di situ baru saya tahu, dialah satu-satunya Tuhan dan dia bisa menyatakan diri kepada siapapun. Ya. Jadi di dalam kekristenan itu bukan dongeng, itu fakta. Itu kenyataan dialami, ya. Makanya saya sarankan kalau kalian belum merasakan belum mengalami Tuhan yang sesungguhnya, cari Tuhan yang benar itu siapa? Karena Tuhan yang benar itu bukan huruf-huruf yang ditulis di dalam buku. Bukan. Tuhan yang benar itu bisa dialami. Logikanya begini nih saya jelaskan. Bagaimana kita bisa mengatakan dia maha baik? Tuhan itu adalah maha pengasih, maha penyayang. Bagaimana kita bisa menyatakan itu? Nah, kalau kita hanya ngomong di mulut, itu kan berita dongeng. Itu harus bisa menjadi nyata dulu, fakta dulu, baru kita bisa mengatakan, oh si John itu baik. Oh si Dani itu baik. Si Edi itu baik sekali. Karena kita merasakan perbuatannya. Baru kita bisa mengatakan dia baik. Nah, bagaimana kita bisa mengatakan Tuhan itu maha pengasih dan maha penyayang, tapi kita tidak pernah mengalami. Itu kan dongeng. Kita hanya membawa berita dongeng, sementara kita tidak alami. Dongeng dari mana itu? Harus dialami dulu ya, baru kita bisa mengatakan Tuhan itu maha baik, pengasih, pengampun. Kita harus merasakan dulu, ya. Jadi kalau kalian mengatakan bahwa Tuhan itu tidak bisa dialami, ya coba selidiki baik-baik. Tuhan itu goib, tidak terpahami, selidiki baik-baik. Tuhan yang kita katakan maha baik itu harus kita alami dulu baru kita bisa ngomong, itu baru benar. Harus ada bukti dulu, harus ada fakta. Kita mengatakan dia maha kuasa. Kalau tidak ada bukti di dalam hidup kita, ayo. Apa yang kita omongkan itu berita dongeng, kita cuma ngarang-ngarang doang itu. Makanya banyak orang yang murtadin itu mengalami kuasa Tuhan secara langsung. Ada yang sudah sakit, sudah mau mati, ada berbagai macam kejadian. Mereka mengalami kuasa Tuhan.
Tapi kalian sanggah terus. Ada yang bilang murtadin odong-odong, ada yang bilang lagi apa? Kesaksian palsu, ada lagi yang bilang aneh-aneh, ya. Murtadin itu bukan kesaksian palsu, memang mereka mengalami kuasa Tuhan. Jelas ya, teman-teman? Coba saya ulang lagi ya. Ini benar soalnya. Oh, ini juga benar jawabanmu. Bah, ini pun benar juga. Mungkin tadi Ibu salah lihat itu. Ah, ini juga bagus kok jawabannya. Bah, besok udah bisa kau